Sahabat EKB GKI, jumpa kembali di acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu. Kita mengulik Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Tema kita narasi keledai, Bileam dan malaikat Tuhan. Untuk mengulik teks ini hadir di ujung Zoom ada Bapak Pendeta Daniel Listiabudi PhD. Halo Pak, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Sahabat, Bapak Pendeta Daniel Listiabudi PhD adalah pendeta GKMI dan juga sebagai dosen di Fakultas Teologi UKDW atau Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi berterima kasih sekali pada beliau atas kesediaan yang menjadi narasumber kita kali ini. Sahabat, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana belajar dan mendalami kitab suci. Kita melihat juga relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi ataupun berkomentar di chatroom yang tersedia. Kita awali ngulik kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel. Silakan Bapak. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, kami mohon pimpinanmu sebelum kami akan mendalami kitab suci. Kiranya rohmu, Roh Kudus, yakni roh penghibur dan roh penolong itu bekerja di antara kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pendalaman Alkitab oleh hikmat rohmu dapat berguna bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Para sahabat silakan dengan Alkitab yang ada di tangan masing-masing dan Pak Pendeta juga dari sana di ujung Zoom dengan Alkitabnya juga. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau akan kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan,
Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Oke, Pak. Kalau di Alkitab yang barusan saya baca ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Sepintasnya sih seolah-olah apa ya, yang diperhatikan itu cuma keledai dan malaikat Tuhan Bileam, seolah tidak menjadi fokus begitu. Nah, supaya menjadi jelas nih Pak, dari mana memulainya begitu Pak? Oke, baik. Mungkin saya mulai agak umum dulu begini ya. Baik. Dalam dunia tafsir itu, para ahli itu terpilah. Paling ekstrim itu dua kelompok. Satu namanya maksimalis. Yang kedua minimalis. Maksimalis itu gini, semua yang tertulis di Alkitab ya persis begitu, benar. Jadi jangan diragukan. Kalau ada keledai ngomong ya percaya aja gitu. Itu kelompok maksimalis ya. Kelompok minimalis kebalikan. Kelompok minimalis itu ya enggak. Ya kalau ada cita-cita yang aneh-aneh kayak gitu tuh ya pasti tidak begitu betulan. Jadi jangan polos-polos amat gitulah. Wong itu jelas kan masa binatang bicara. Itu pasti bukan tidak historis gitu. Nah ini kelompok minimalis ya. Ini mereka bertengkar gitu. Ini seperti ya kalau orang ngomong soal cerita Yunus juga gitu. Itu ikannya ada betul apa tidak. Kelompok maksimalis selalu bilang ada. Dengan menjelaskan ikannya jenis ini. Ini kelompok minimalis bilang bukan, itu cerita satir. Nah sama ini pertanyaan yang serius itu para ahli biasanya ini historis tidak? Kalau historis bagaimana membuktikan ada keledai bisa bicara? Jangan-jangan ini fabel, ya kan? Kalau fabel kan cerita soal binatang. Tapi kalau fabel kok binatangnya cuma keledai aja? Kalau fabel kan binatang-binatang, begitu ada dunia binatang, masing-masing punya percakapannya. Ini kan hanya si keledai. Jadi kita bisa melihat ketegangan ini ya. Kenapa ada keledai bisa bicara? Saya kira satu-satunya di Alkitab binatang bisa ngomong tuh ya ini. Oleh karena itu ada unsur fabel harus diakui, tapi bukan fabel yang komplit, fabel dunia binatang betul ya. Ini tentang binatang yang diceritakan bisa bicara. Berarti kita harus memilih pendekatan dulu. Kita tidak mau mengatakan kita maksimalis sama sekali, lalu kita menjadi naif bahwa betul-betul ada keledai bisa bicara atas nama firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya kira tidak ke arah sana dulu. Juga tidak bilang minimalis ya, tidak mau mengatakan bahwa ini nothing, cerita ini tidak ada efek historisnya. Kita bilang begini saja secara naratif ya, kita pakai pendekatan naratif, lalu nanti aspek-aspek tertentu itu kita bilang sebagai aspek referensial. Nanti juga barangkali kita bisa melihat ideologi apa kita ini. Jadi bukannya narasinya mau ngomong apa, tapi teksnya mau ngomong apa, pengarangnya mau ngomong apa, mungkin editornya juga nanti mau ngomong apa, lalu kita sebagai penafsir, pembaca masa kini ngomong apa. Nah itu namanya pendekatannya naratif ideologis. Itu di awal ya. Nah jadi begini nih ceritanya kalau kita lihat, lepas dari tingkat kefabelannya itu, ini kan mau mengatakan tentang sovereignty of God, kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan atas hidup pemberkat dan keputusannya. Pemberkat dalam hal ini si Bileam. Bagaimana dia menghadapi dilema dan Tuhan di sini jalan begitu rupa dengan berbagai macam upaya untuk mengatakan ia berdaulat loh, berdaulat atas Israel gitu. Oleh karena itu kau si Bileam, kau tidak boleh melanggar kedaulatan Allah itu. Nah di dalamnya lalu ada cerita-cerita termasuk cerita soal keledai itu dalam rangka itu. Nah kalau kita lihat dari segi konstruk ceritanya, nah para ahli akan mengatakan oh ini dari kelompok mazhab Yahwis gitu. Jadi kalau di PL itu ada setidaknya kelompok YEDP ya, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priest. Itu masing-masing ada tahun-tahunnya sendiri-sendiri yang menghasilkan produk-produk, catatan-catatan, kisah-kisah, hukum-hukum yang lalu dikodifikasi oleh para editor belakangan. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari segi itu, jadi kita menggunakan pendekatan kritik bentuk, ini diduga memang dari kelompok Yahwis. Nah, ini seumumnya. Namun, nah ini yang menarik. Narator yang penuh kisah ini, ya biasa Yahwis tadi itu berbeda ya, dengan kecenderungan regulasi kering dalam mazhab P. Kalau kita bilangan itu biasanya mazhabnya Pris. Nah, dia kering biasanya hukum-hukum gitu ya. Nah, ini ada menarik, ada cerita dari mazhab Yahwis yang masuk ke teks yang didominasi mazhab Pris gitu. Jadi dari segi itu, wah itu penelitian yang tersendiri ya. Nah, ceritanya kan berawal dari Raja Moab yang namanya Balak gitu. Itu kan ketakutan karena Israel berkemah di dekat dataran Moab di pasal 22 ayat 1. Maka gimana nih supaya menang mereka kalau menghadapi Israel, karena kalau tanding mesti kalah dari segi jumlah dan reputasinya. Maka dia pakai cara ini cara yang supranatural kayaknya dia maunya. Maka dia lalu memanggil orang yang namanya Balak, Bileam itu, Bileam bin Peor. Jadi Balak memanggil Bileam, dia itu petenung. Nah, ini kata petenung itu bahasa Ibraninya itu kasam ya, kasem, kosem, dukun katakanlah petenung gitu, syaman kalau bahasa Inggrisnya, yang tinggal di daerah Petor, di tepi sungai Efrat. Oh, itu berarti jauh kan? Mereka ada di daerah Moab, ini di tepi sungai Efrat gitu, melalui utusan nih. Jadi ini menunjukkan Balak Bileamnya itu sangat terkenal. Karena Efrat itu kan membentang dari Syria sampai Irak ya. Sementara daerah Moab itu kan di sebelah tenggara Laut Mati. Jadi ini mau mengatakan, wah si Bileam ini luar biasa terkenal sebagai seorang koshem, ya, petenung itu, yang bisa melaknat orang atau bangsa lain gitu ya. Dan laknatnya itu nanti mujarab gitu kira-kira. Maka si Balak ini pakai cara itu karena dia ketakutan dengan Israel yang berkemah di dekat di daerahnya. Nah, dari sini kita melihat reputasinya si Bileam itu internasional itu, melintasi bangsa-bangsa, melintasi area macam-macam. Nah, kemudian kan kita lihat tuh ceritanya berbekal upah yang cukup, utusan Raja Balak itu bernegosiasi tuh supaya Bileam mau datang ke daerah Moab yang tadi letaknya jauh tadi dalam rangka mengutuki Israel. Sebab Balak itu yakin nih di ayat 6 ya, pasal 22, siapa yang kau berkati beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Nah, lalu kita tahu toh ceritanya ini kalau narasi ya kita ikuti aja ceritanya. Bileamnya itu meminta utusan Balak itu bermalam, ia baru akan menjawab pada esok harinya. Berarti dia tidak langsung ya. Dia kalau pakai bahasa sekarang itu ya dia melakukan discernment gitu kira-kira Mbak Tika. Oke, ya, itu menarik ya. Bapak menjelaskan bahwa reputasi Bileam itu terkenal sampai jauh, internasional. Itu pasti, wah luar biasa sekali ya. Dan yang menarik lagi, saya pikir gini, kalau di era kita sekarang, di era di digital, itu gampang untuk melihat orang dari belahan dunia lain. Tapi masa itu tidak begitu. Nah, dan hal lain yang menarik, saya kutip tadi Bapak sudah sebutkan itu di pasal di ayat 6 itu ketika dikatakan siapa yang Bileam berkati itu akan beroleh berkat dan siapa yang dikutuk akan kena kutuk. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih selanjutnya, bagaimana Bileam ini bisa mendapatkan kemampuan yang luar biasa itu? Dan saya bayangkan ya Pak, dengan kemampuan seperti itu potensi mendapatkan materi itu banyak sekali Pak. Dan itu juga yang kita lihat ketika Bileam mengutus utusannya, penawarannya banyak segala, bahkan nanti kita kalau tadi pembacaan tadi, apapun yang diminta oleh Bileam ini, asalkan dia memenuhi penawaran Bileam, dia akan dikasih gitu. Jadi gimana Pak? Ya, ini gini, kalau kita lihat teksnya kan tidak ada keterangan ya, kecuali dia memang sudah terkenal sebagai koshem, sebagai orang yang bisa melakukan kasam itu. Tapi bisa kita jelaskan pakai fenomenologi agama. Jadi gini, ada orang-orang yang memang itu modelnya itu disebutnya shamanic mediation.
Nah, ini kita harus pakai ilmu yang lain nih. Saya sebutin aja dalam studi mengenai ragam spiritualitas misalnya ya, dari Dale Cannon itu dia bilang orang itu macam-macam. Orang macam-macam. Ada yang mengalami yang ilahi, hidupnya itu begitu rupa dipenuhi pengalaman yang ilahi itu lewat studi. Ada yang lewat bakti, ada yang lewat ritual, ada yang lewat tindakan sosial, tindakan tertentu, ada yang lewat pengalaman mistik. Nah ini yang namanya yang William ini lewat yang disebut mediation, shamanic mediation. Itu gini, orangnya memang kalau ditanya penyebabnya ya, kalau dari segi fenomenologi ya kepribadian dan kultur. Kalau dari segi teologi ya kita bisa bilang rahmat Tuhan, karisma macam-macam ya. Tapi tergantung kita mau pakai dimensi mana. Tapi tipenya adalah orang yang bisa berinteraksi dengan dunia adikodrati. Dia bisa mendengar sesuatu yang tidak kita dengar, melihat yang tidak kita lihat. Dia bisa berinteraksi dengan hal-hal di luar dirinya untuk mendatangkan kebaikan gitu bagi dunia yang sedang dihadapi atau dia doakan, atau mendatangkan keburukan bisa juga. Nah tipe-tipe kayak gini di kekristenan juga ada kan ya, orang yang mengutamakan dunia roh gitu misalnya, kesembuhan ilahi gitu loh, kata-katanya dianggap berwibawa, mujarab macam-macam. Biasanya dia sedikit connect dengan yang sacred rites, ritual-ritual tertentu, biasanya dikaitkan dengan penggunaan-penggunaan benda tertentu, hari-hari tertentu, warna-warni, bau-bauan macam-macam. Nah, jadi William ini agaknya kalau kita lihat pakai teori Cannon, dia jelas syamanik nih. Nah, kalau ditanya kenapa dia syamanik, ya bisa macam-macam tadi itu. Tergantung kita mau pakai Tuhan apa tidak. Kalau tidak ya bakatnya begitu, dan memang secara sosiokultur religius dia bisa menghidupi itu gitu. Nah, ini yang pasti tanpa kita tahu dari mana dia bisa sakti quote and quote syamanik begitu, dia sudah dikenal dalam narasi sebagai yang begitu. Jadi kita terima saja narasinya memang dia punya kemampuan syamanik begitu rupa yang sangat terkenal. Nah, yang menarik kan respon dia terhadap permintaan Balak ini. Walaupun dia itu syamanik kayak gitu ya, ternyata ya kalau kita lihat Bileam ini tuh ingin mendapat kepastian dari Tuhan. Nah, ini yang menarik, kata Tuhan pasal 22 ayat 8 dalam bahasa Ibrani itu kan Adonai, nulisnya YHWH, Yahweh itu, tapi kalau orang Ibrani nggak berani nyebut Yahweh. Kalau ada huruf YHWH mereka manggilnya Adonai gitu. Jadi ketifnya tertulisnya YHWH, kerenya nyebutnya itu Adonai. Jadi dia menyebut yang ilahi itu pakai nama Yahweh gitu, Adonai. Nah ini kan sesembahan Israel. Nah ini menarik ini. Apakah Bileam ini walaupun bukan orang Israel menyembah Allah Israel, atau kemungkinan narator ini yang mau mengatakan sesuatu ya, nanti kalau kita mau dalami boleh juga. Narator ini punya ideologi gitu, mau mengatakan bahwa kedaulatan Yahweh itu begitu rupa menembus sampai orang yang secara etnisitas bukan orang Israel gitu. Nah itu yang menarik, mengapa dia bisa bilang begitu, bisa menjadi sangat sakti begitu ya, karena dia modelnya syamanik tadi itu, dan ternyata Tuhan yang dia rujuk adalah Yahweh, Adonai. Nah, lalu yang menarik juga kan adalah pasal 22 ayat 9 itu ya, yang ilahi datang kepada Bileam dan ngomong-ngomong gitu, memberi pesan. Jadi rupanya ada interaksi di antara dia dengan yang ilahi, diberi pesan ya, dia jangan pergi, jangan mengutuki Israel begitu ya, toh ada peringatan-peringatan gitu. Nah kali ini yang menarik, figur ilahinya namanya Elohim. Elohim itu terjemahan dari Allah. Okay. Nah jadi Elai menerjemahkan yang pasal 22 ayat 9 itu Elohim. Nah berarti dia dari tradisi Elohis nih. Kalau tadi kita ngomong soal YEDP tadi ya, dari tradisi Elohis. Jadi ada nama Yahweh di pasal 22 ayat 8, ada nama Elohim di ayat 9, dipakai bareng-bareng. Kadang-kadang ada muncul Adonai Elohim, Yahweh Elohim, padahal Bileam bukan orang Israel. Ini kisah ini kompleks. Baik. Bagaimana selanjutnya mengenai Bileam dan
kisah 20 bilangan 22 ini kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Daniel Listia Budi. Kita mengulik bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Tema kita narasi keledai, Bileam dan malaikat Tuhan. Silakan jika para sahabat ingin berinteraksi ataupun berkomentar melalui chat room yang tersedia. Saya mau langsung balik ke Pak Pendeta Daniel yang menjadi narasumber kita. Tadi di penghujung segmen pertama Bapak menjelaskan bahwa nama yang ilahi yang dikatakan narator disebutkan oleh Bileam ini adalah Adonai atau Yahweh dan Elohim begitu. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih Pak, saya penasaran nih dan mungkin teman-teman atau para pemirsa juga penasaran. Apakah ini mau mengandaikan bahwa kisah Bileam ini merupakan penyebutan Yahweh atau YHWH Adonai ini sebagai petunjuk bahwa nama yang ilahi juga menjadi nama yang dikenal atau digunakan oleh orang non-Israel khususnya pada kasus Bileam ini Pak? Boleh nggak kita nganggap bahwa orang lain juga tahu gitu loh, berarti nggak khusus Israel nih kayaknya gitu. Ya mungkin gini ya, malah dibalik dulu. Nama-nama ilahi dalam Alkitab, PL terutama, itu kan ya banyak memang berasal dari dunia Asia Barat Daya kuno. Nama banyak sekali, misalnya El Elyon, ya toh, El Shaddai. Lalu ada juga yang kita terjemahkan Tuhan semesta alam itu kan Adonai Sevaot. Seva itu bala tentara, out di situ feminim jamak. Yang dimaksudkan itu sebetulnya adalah benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang itu Seva. Nah, Tuhan ini mengatasi semua, disebutnya Adonai Sevaot. Kadang dia disebut El di mana-mana kok. Sebutan El itu kan tidak hanya milik Israel saja. Kadang-kadang dia ditambahi tadi itu El Elyon, El apa macam-macam. Elohim, karena Elohim juga kan imnya jamak tuh. Jamak berarti kan itu pantheon sebetulnya. Itu kan menunjukkan trace ya, historical, socio-religio historical traces bahwa gagasan yang ilahi dalam Israel itu tidak bisa dilepaskan dalam pengaruh Asia Barat Daya kuno. Makanya im jamak kan Elohim gitu. Kalau tunggal ya Eloah gitu, El gitu. Nah, ini ya, jadi maksud saya jangan heran kalau nama-nama yang ilahi di Asia Barat Daya kuno itu juga diadaptasi oleh para penulis Alkitab. Nah, lalu yang bahasa Indonesia ini lalu membuat kejelasan, misalnya kalau ada nama yang Tuhan huruf besar semua, Tuhan itu pasti dari Yahweh. Ya toh, kalau Tuhan T-nya huruf besar, U-nya kecil, H-nya kecil, yaitu Adon biasa. Padahal Yahweh itu kalau disebut ya Adonai gitu. El Allah, ini macam-macam ya. Nah,
ini menunjukkan satu, bahwa memang interaksi di antara teks-teks Israel itu tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh sosio-religius kultural yang ada di Asia Barda ya. Terutama ketika masa pembuangan, ketika masa Priest mulai menulis ya, masa kemudian masa Elohis, Yahwis, Deuteronomis juga tentu berpengaruh. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau ada penceritaan si Bileam ini menyebutnya itu Yahweh, Adonai, Elohim, itu kemungkinannya bisa dua. Apakah satu, dia memang penyembah Yahweh, gitu, itu bisa, opsi itu bisa tuh, bisa disebut begitu. Tapi bisa juga ini penceritaan dari editor, di mana kadang dia pakai Yahweh Adonai itu, kadang pakai Elohim, kadang pakai Adonai Elohim gitu. Di situ kita bisa men-trace karya editor. Nah, dalam dunia biblika itu ada yang namanya diakronik dan sinkronik, Mbak Tika. Kalau diakronik, teks ditinjau secara diakronis, itu berarti lapis-lapisan pembentuknya, sedimentasi tekstualnya. Kenapa teks bisa jadi seperti ini? Itu tuh dari mana aja bentukannya? Kelompok mana yang menulis, tahun berapa, diedit oleh kelompok mana, tahun berapa, di bagian mana editingnya itu menunjukkan bahwa ini produk dari mazhab yang itu dan ini. Ya, hal kayak gitu itu studi yang sangat serius dan biasanya sangat berbau barat ya, sangat berbau barat. Studinya namanya lalu jadi studi historis kritis, kritik bentuk, kritik redaksi namanya. Itu diakronik namanya. Tapi juga sekarang itu kan berkembang, kalau kita mau meneliti teks itu juga jangan lupa sinkroniknya. Sinkronik itu ya sudah jadi apa adanya. Udah terima final formatnya sebagai narasi yang di dalamnya barangkali orang bisa memindai berbagai macam bentukan zaman, termasuk nama-nama yang ilahi, tetapi kalau sinkronik tidak terlalu peduli dengan itu. Ya dia terima apa adanya. Kalau dikatakan Bileam menyebut sebagai Yahweh atau Tuhan Allah, ya sudah, berarti dia menyebutnya begitu gitu. Nah, kenapa dia menyebutnya begitu? Ya barangkali dia menyembah Yahweh atau dia mengenal gitu. Kalau yang diakronik, wah ini karya dari editor gitu. Kalau sinkronik enggak usah pusing begituan. Begitu Mbak Tika, kalau kita mau bicara soal kok bisa orang ini yang bukan orang Israel tinggalnya juga di daerah Irak sana, kemungkinan kan ya, kok bisa mengenal dengan nama ilahi orang Israel. Ada dua opsi itu dan biasanya berkelindan itu. Baik, jadi dapat pelajaran tambahan bahwa kita malah diberitahu mengenai penggunaan nama-nama Yahweh, begitu ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan. Pak, tadi di penghujung segmen pertama kan bahwa malaikat Tuhan datang utusan Balak datang kepada Bileam. Kemudian bagaimana Bileam menanggapi itu, Pak? Dan karena Tuhan kan datang kepadanya, bagaimana dia menanggapi pesan malaikat Tuhan yang datang kepadanya di malam itu? Ya, yang menarik tuh reaksinya. Ini Bileam ini walaupun bukan orang Israel ya, reaksinya itu patuh gitu, patuh. Dia sadar bahwa dia hidupnya itu di hadapan Allah. Itu ada istilahnya itu, sadar ada Allah di hadapan kita, itu namanya Coram Deo. Coram Deo ada di hadapan Allah. Atas pesan yang dia terima itu, Bileam menyampaikannya, pesan yang dia terima dari yang ilahi itu, dia menyampaikannya bahwa dia nggak bisa, di ayat 13 ya, dia nggak bisa mengikuti keinginan Raja Moab. Ini raja loh yang minta dia dan bawa hadiah, dan nggak bisa. Kenapa? Tuhan, dipakai kata Tuhan di situ, Yahweh itu, Adonai, tidak mengizinkan. Dan kita lihat di sini namanya yang dipakai adalah Yahweh ya. Nanti ada Elohim muncul. Nah, kemudian si para utusan dari raja ini ya baliklah mereka ke Moab. Jauh juga tuh perjalanan ya, lapor kepada Raja Moab, Balak, bahwa Bileam tidak bersedia. Kemudian kita tahu ceritanya, Balak ini tidak putus asa, dia mengutus utusan kedua, yakni mereka yang pangkatnya lebih tinggi dan jumlahnya lebih banyak untuk melobi Bileam. Dan menjanjikan nih upah yang sangat besar agar Bileam itu menyupah serapahi Israel di ayat 16 dan 17. Penawaran naik ya Pak?
Kalau zaman sekarang penawaran naik. Soalnya dia tahu kan kalau perang pasti kalah gitu loh. Jadi ini harus pakai cara Supranatural. gitu, yang lain supaya nggak usah perang sudah menang gimana caranya. Dan dia meyakini si Koshem Biliam ini bisa. Nah, dia didatangi lagi dan dia kembali menegaskan, nih lihat Koramdionya, ia hanya mau mengikuti petunjuk Tuhan. Dan ia tidak silau akan tawaran harta benda yang berlimpah. Loh, menarik sekali. Ia tidak mau, kalau kita lihat kalimatnya, ia tidak mau melanggar titah Tuhan Allahku. Loh, lihat, dipakai kata possessive pronoun kali ini. Tuhan Allahku. Ya, itu ada kata Adonai Elohim di situ. Di ayat 18 ya, Pak? Di ayat 18, ya, di ayat 18. Nah, itu berarti secara sinkronik nih, sinkronik ya, berarti Bileam yang non-Israel itu ternyata penyembah Yahweh. Sinkronik lah ya. Kalau dia kronik, kelompok minimalis, maksimalis, minimalis bisa bantah macam-macam. Tapi narasinya tidak bisa kita sangkal bahwa dia menyebut yang ilahi itu sebagai Adonai Elohim, ya, milikku lagi, Tuhan Allahku. Tuhan Allah. Karena itu Bileam lalu begini deh, sudah kalian bermalam dulu. Aku tak tanya lagi itu, benar lagi dia kembali melakukan discernment. Nah, namun kembali kali ini Allah pakai kata Elohim nih, ganti-ganti nih. Memang teksnya gitu ya. Kata-kata Yahweh, kata makna Elohim datang pada Bileam dan mengizinkan dia ke Moab. Tapi ada syarat. Kau harus tetap mematuhi apa yang difirmankan Allah. Nanti kalau sudah sampai Moab. Pak, tadi Bapak barusan mengatakan bahwa ternyata nih Bileam ini penyembah Yahweh begitu. Secara sinkronik ya Bapak pas nyebut begitu. Iya. Nah, ketika Bapak menjelaskan itu saya bayangkan begini Pak. Wah, kalau zaman sekarang nih ya pas saya mendengar ada orang lain penyembah Tuhan, saya mau mengatakan wah seharusnya bersyukur loh tentang ini, kita bangga ada orang lain menyembah Tuhan begitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya pikir begini, ini juga mengejutkan sebab ya itu tadi, dia ini seorang asing, goi, mungkin seperti itu ya disebutnya, yang bukan penyembah Allah, tapi ternyata dia mengatakan, sebentar ya, ayat 18 saya baca lagi ya Pak, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Loh, dia mengatakan Tuhan Allahku loh. Iya, betul. Nah, bagaimana merespon kenyataan seperti ini Pak? Mengejutkan, disyukuri tapi mengejutkan begitu Pak. Iya. Ya, memang kalau dalam tradisi PL itu kan ada beberapa orang yang bukan orang Israel, tapi dia menjadi katakanlah tokoh iman untuk Israel. Misalnya Ayub itu salah satu contoh yang lain. Dia orang Us itu mana? Cari aja daerah Israel kalau ada Us ya kan nggak ada. Nah itu ya, jadi ada narasi-narasi di mana tokohnya itu bukan orang-orang yang kentara bahwa dia itu orang Israel gitu. Nah, Bileam ini termasuk salah satu yang menarik. Jadi kalau kita tadi ya melacak sekali lagi, memang tergantung pendekatan metodologis kita apa. Kalau kita pakainya kritik ideologi ya. Jadi kalau ngomong ideologi teks, ideologi pengarang, ideologi editor, baru kemudian ideologi kita. Nah lalu tadi, berarti ini ada katakanlah data-data yang disampaikan oleh teks atau lalu oleh pengarangnya tentang ini itu. Nah, mengapa? Mungkin pengarangnya ini mau mengatakan sesuatu mengenai spiritualitas Yahweh yang menembus macam-macam batas negara, bisa aja katakan gitu. Atau kalau bukan pengarangnya, karena tadi kan ganti-ganti tuh Yahweh Elohim, jangan-jangan editornya yang mungkin dia beranjak dari mazhab Yahwis, ada yang Elohis, lalu dia mengcombine, memintal cerita-cerita lapis-lapis cerita itu menjadi satu. Jadi editornya mau bilang bahwa si tokoh ini memang menunjukkan bahwa dia hasil dari berbagai macam tradisi. Nah, tapi kalau kita sekali lagi tidak peduli dengan begituan, itu biasanya kan elit ya, harus tahu soal ini pembentukan bahasa asli macam-macam. Ya kita mau tahu, mau mendapatkan fakta literer final formnya,
ya berarti sinkronik tadi ya sudah, berarti kita mendapat data bahwa Yahweh Elohim itu dikenal dan disembah juga oleh orang non-Israel. Nah, paling gitu. Nah, sekali lagi tergantung pendekatannya apa. Nah, Mbak Tika mau pendekatan yang mana ini? Kalau mau mengatakan teksnya lah yang membuatnya menjadi begitu, ya berarti kita mau sinkronik. Tapi kalau lapis-lapis teksnya yang lalu bisa mengkonstruk begitu, berarti ini kepentingan lebih ke historis sejarah agama-agama. Lapis-lapis keterkaitan agama A dan agama B dalam dunia masa dulu itu. Oke, Pak, itu memang menarik, tapi saya ingin kita kembali ke teks kita, karena ada yang menarik gitu, dan saya ingin Bapak memberikan penjelasan mengenai ini. Malaikat Tuhan datang kepada Bileam, lalu kemudian dia berkata begitu bahwa dia boleh ke Moab begitu menjumpai Balak yang dengan para utusan-utusannya itu. Tetapi izin yang diberikan Allah kepada Bileam juga ini dengan suatu syarat begitu. Nah, mengapa begitu, Pak? Dan apa yang dilakukan Bileam dengan izin yang diberikan Allah itu padanya? Nah, ini Allahnya di sini tuh bingung sebetulnya kalau kita lihat ya. Saya tadi nggak mau bilang membingungkan, Pak, tapi baiklah Bapak mengatakan baik. Kalau kita lihat tuh, coba kita lihat ya. Jadi kan gini, esok harinya Bileam kan berangkat nih bersama dengan orang-orang pemuka Moab yang kedua itu, yang golongannya lebih tinggi, jumlahnya lebih banyak itu. Namun Allah marah. Loh, tadinya boleh, gimana sih? Kok sekarang marah gitu? Dan lalu mengutus malaikatnya, dipakai kata itu Malak Adonai. Jadi Allah Elohim mengutus Malak Adonai gitu. Untuk membunuh loh, tujuannya membunuh Bileam dengan pedang terhunus itu ya, ada 22, 23, 24 gitu. Nah lalu kan kita mengalami kesulitan, ini kok Allah begitu ya? Bukankah pada malam itu dia memberi izin, ya toh? Sekarang dia marah, gitu. Gimana ini memahami ini? Itu persoalan tentang Allah ya, kalau kita membacanya secara antropomorfis ya, sebagai manusia yang bergerak boleh, lalu tiba-tiba ternyata masih marah begitu ya, kita lihat. Tapi nanti dulu kita lihat ceritanya, mesti diterusin dulu sebentar. 3 kali pedang itu tidak mengenai Bileam karena jasa dari keledai betinanya kan. Keledai betina itu bahasa Ibrani Aton. Keledai betina ini bisa lihat si malaikat Tuhan, si Bileamnya enggak gitu. Nah, ini kan menarik. Binatang lebih bisa melihat, lebih syamanik daripada Bileam yang syamanik gitu. Bileam itu syamanik loh, wong dia kan pengutuk. Tapi keledainya ini lebih syamanik dari dia, sehingga bisa melihat sosok figur yang si Bileam tidak bisa lihat gitu. Nah kalau kita lihat kemudian kan karena keledai itu bergerak ke sana kemari ya, menghindari pedang, Bileam itu terpontang-panting ya, ada yang kepepet tembok macam-macam, lalu karena dia nggak ngerti kalau itu sebetulnya menyelamatkan dia, maka Bileam ini memukuli keledainya, Atonnya ini. Alih-alih berterima kasih malah dia memukuli. Nah lalu di sini adegan yang aneh itu muncul. Adegannya kan percakapan di antara Bileam dan keledainya. Nah itu menurut catatan narator, karena Tuhan membuka mulut keledai itu. Membuka itu patah dalam bahasa Ibrani. Tuhan, Yahweh ini, membuka mulut keledai, ayat 28. Nah, tapi dari segi sastra ya ini berarti masuk ke bergaya fabel nih jelasan ya. Jadi ada unsur fabelnya di sini. Nah, kalau ditanyakan kenapa Tuhannya itu berubah-ubah itu ya, itu bisa dijawab. Sebetulnya dia sangat mengkhawatirkan Tuhannya kalau si Bileam ini nggak bisa dipercaya. Dia khawatir. Kamu kuizinkan, tapi tersimpan ini implisit ya, implisit. Karena kalau tidak, kenapa dia marah gitu? Dia mungkin khawatir kalau Bileam itu ngomong yang lain daripada yang dia Allah inginkan, maka di warning gitu kira-kira. Nah itu ketegangannya di situ. Kenapa Allah marah? Dan ini tentu bentuknya antropomorfis ya,
kayak manusia gitu digambarkannya. Baik, itu menarik ya bahwa tadi Bapak mengatakan keledainya lebih shamanik daripada Bileam yang shamanik. Oke, Pak, kita lanjut. Bileam marah dan memukuli keledainya. Bahkan dia sebetulnya mengancamkan keledainya ini, kalau aku membawa pedang sekarang, niscaya kamu akan kubunuh. Dan itu keledainya pun berbicara. Ini kan ajaib ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menyebut itu. Nah, bagaimana menjelaskan peristiwa yang quote unquote ajaib ini Pak? Keledai berbicara. Iya, ya tadi itu. Jadi kita terima aja ceritanya begitu ya. Kalau kita terima ceritanya begitu ya tadi Tuhan membuka mulut keledai itu. Patah itu ya? Iya, patah itu. Jadi lalu keledai ini menjelaskan apa yang dia lakukan itu karena dia melihat sesuatu, yaitu malaikat Tuhan. Dia memprotes, kenapa kok kamu memukuli aku gitu sampai 3 kali. Bileam menjelaskan, ya karena engkau mempermainkan aku, ayat 29. Bahkan Bileam tadi mengatakan siap membunuh keledai itu. Lalu yang menarik ini bahasa keledai itu retorik dan indah. Caranya menjawab itu pakai bahasa retorik. Mana ada tuh keledai kok berbahasa retorik gitu. Oleh karena itu ya tentu saja kaum minimalis akan mengatakan nah ini pasti tidak historis gitu. Tapi ya kita tidak peduli. Kita mau mengatakan narasinya begitu ya kita ikuti aja untuk menimbulkan efek tertentu. Yang dikatakan keledainya itu begini. Bukankah aku ini keledai betina loh ini ya, bukan keledai jantan yang wah ayo sama-sama laki-laki, enggak. Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang. Sudah ingat baik-baik, aku ini kan setia padamu dan engkau safe with me, aman. Pernahkah aku berbuat mempermainkan kamu? Pernah enggak selama aku ini jadi tungganganmu seumur hidupmu itu? Bileam terpaksa bilang enggak. Iya toh. Lalu kan percakapan berhenti itu. Si keledainya enggak ngomong lagi. Karena apa? Karena ada malaikat Tuhan yang berpedang itu menampakkan diri. Tampak pada Bileam. Sekarang Bileam menjadi sosiamanik keledainya. Dan lalu menjelaskan, malaikat itu memberikan eksplanasi bahwa kalau bukan jasa keledai betinamu itu, kau sudah mati. Nah itu toh. Nah kemudian Bileamnya mengaku salah. Kenapa salah? Ya karena dia ternyata tidak mengetahui ada malaikat Tuhan di depannya. Dengan demikian itu kan dia mau bilang gini, keledaiku lebih pintar dari aku gitu. Keledaiku melihat sesuatu yang tak aku lihat gitu. Nah lalu ia ingin balik ke Petor. Jika memang harus demikian, ya wes. Kalau Tuhan begitu marahnya ternyata, walaupun malamnya mengizinkan, tapi pada esokan harinya begitu marahnya sampai 3 kali tidak membunuh aku selamat hanya karena keledaiku itulah yang menolong aku, maka sudahlah aku balik saja. Tapi sekali lagi ini malaikat Tuhannya, oh enggak, kau boleh terus, tapi ingat ya, sekali lagi peringatan dimunculkan kembali, kau hanya boleh mengatakan apa yang difirmankan malaikat Tuhan, dalam ini mewakili Tuhan kepadamu. Jadi kayaknya memang Tuhan itu hati-hati sekali ya, melarang, mengizinkan, marah, mau membunuh nggak jadi, akhirnya boleh, tapi ingat gitu, awas kau, gitu kira-kira ya, awas kau gitu. Itu Mbak Tika. Ya, saya tertawa Pak menjelaskan bahwa untuk sesaat itu Bileam itu di bawah atau keledainya, atau dengan kata lain untuk sesaat keledainya lebih pintar daripada dia. Iya toh. Dan saya ingat gini Pak, maksudnya gini, orang ada ungkapan mengatakan bahwa jangan seperti keledai saja tidak jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Berarti keledai ini nggak membuktikan nggak bodoh-bodoh amat begitu ya, tapi dia justru cerdas. Oke, Pak, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube IKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Daniel Listia Budi. Saat ini kita sedang mengulik Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Tema kita narasi keledai, Bileam dan malaikat Tuhan. Kita berada di segmen terakhir. Kita kembali ke Pak Pendeta. Tadi Bapak sudah menjelaskan begitu dan kita sudah membaca di Alkitab juga, para sahabat juga kiranya memperhatikan Alkitabnya bahwa malaikat Tuhan datang kepada Bileam di waktu malam dan diizinkan atau memberi izin kepada Bileam untuk pergi ke Moab. Tetapi ada satu syarat, tadi beberapa kali Pak Pendeta Daniel sudah mengatakan itu. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih untuk dijelaskan kepada para pemirsa Ngulik Alkitab, bagaimana respons Bileam terhadap izin dari Tuhan? Apa yang dia lakukan meresponi itu, Pak? Ya. Setelah itu kan narasinya kita bisa lihat dia diperingatkan begitu rupa secara keras ya lewat paling keras ya lewat mau dibunuh beneran itu, tapi belum nggak jadi dan dia dipesan tetap boleh jalan asal mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan. Kemudian kita lihat dalam narasinya memang Bileam mentaati peringatan Tuhan. Meskipun Balak dengan segala macam hadiahnya memintanya untuk mengutuki Israel, ya, ia sudah menyiapkan sejumlah mezbah yang dipesan oleh Bileam itu. Tapi selalu Bileam mengatakan apa yang dimaui oleh Allah. Itu kalau kita lihat di pasal 23 nanti sampai pasal 24 itu 3 kali itu. Ia tidak tergoda oleh rayuan dari pihak Balak. Orientasi Bileam adalah kalau kita lihat 24 ayat 13 ya, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Jadi dia bilang, I am his instrument. Aku tidak bisa lain kecuali itu. Mengatakan apa yang adalah titah dari Tuhan. Aku tidak sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat jahat atau baik atas kemauanku Dan sendiri. itu penting sekali ya Pak ya? Iya, itu teologinya. Di sini itu kita bisa tahu teologi aktornya di tempat itu tentu ya teologi si pengarangnya ya ditempatkan di mulut Bileam gitu. Tentu maksudnya nanti kita lihat di bagian akhir. Kita bisa tegaskan lagi apa implikasinya ini bagi kehidupan iman nantinya. Ya. Nah, peristiwa ini tuh diuraikannya cukup detail. Yang Bileam diminta mengutuki itu, tapi sama ya. 3 kali dia diminta mengutuki, 3 kali muncul kalimat berkat. Bayangkan kalau Anda di posisi Balak, jengkelnya kayak apa itu. Manggil jauh-jauh, siap hadiah, nego macam-macam, ada mezbah macam-macam. 3 kali diminta mengutuki, 3 kali berkat yang muncul bagi Israel. Sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Gitu. Malah lalu di bagian akhir pasal 24 kalau mau dilihat itu Bileam sekali lagi memutar arah ya. Dia melihat jauh ke depan. Ia memberitahu Balak apa yang akan dilakukan Israel pada Moab di masa depan. Malah gitu, bahwa Moab akan hancur. Wah, bayangkan aja ini yang bayari si Raja Moab loh, malah dikasih tahu begitu. Juga nasib Moab dan bangsa-bangsa lain ya, Edom, Amalek, Keni, Asyur, Heber itu disebutin di masa depan kayak apa. Kemudian narasinya ditutup dengan kalimatnya pendek aja. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Kita nggak tahu apakah dia menerima semua hadiah-hadiah itu, tidak dijelaskan. Yang kita tahu, semua tawaran hadiah itu tidak memengaruhi kesetiaan Bileam pada apa yang dia yakini sebagai titah Allah
melampaui kehendak Raja Moab. Oke, saya coba relasikan itu dengan tadi di awal bahwa saya juga tadi mention itu bahwa reputasinya ini kan terkenal sampai jauh dan reputasinya terbukti juga di sini ya Pak ya, bukan bahwa dia tidak dipengaruhi oleh hadiah, tetapi dia memang apa yang dia yakini sebagai kebenaran itu yang disampaikan pada seorang Balak yang menawarkannya hadiah banyak begitu ya Pak ya. Iya, reputasinya itu sebenarnya pada kosemnya dia, Pada bahwa kosemnya dia ya. bisa mengutuki. Yang kita kaget adalah dia punya reputasi yang lain ternyata, yakni dia setia Dia setia. pada Allah Tuhannya yang adalah Yahweh itu. Itu mengejutkan. Mengejutkan. Itu mengejutkan sekali. Saya kira Balak dalam narasi ini juga tidak siap ya dengan reputasi yang kedua tadi itu. Taunya ya reputasi dia kalau mengutuki ya jalan semua. Jadi kalau dia mengutuk ya orang yang dikutuk itu kacau, memberkati ya yang diberkati baik. Itu saja yang terkenal sampai ke luar negeri. Tetapi reputasi kesetiaan iman ini. itu saya kira Balak miss di situ terhadap Bileam. Baik, ya itu tentu hal lain yang bisa kita pelajari dari Bileam ya. Kalau Bileam yang orang asing aja bisa setia pada kehendak Tuhan, mestinya kita juga ya Pak ya. Saya lanjutkan nih Pak. Bileam menaati Tuhan, atau tadi yang Bapak katakan reputasi kedua dari dia adalah dia setia pada Tuhan. Lalu kemudian kalau misalnya bahasanya saya katakan gini, Bileam berpihak pada Israel berdasarkan ketaatannya pada Tuhan. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan begitu, bagaimana kita melihat seorang Bileam yang notabene-nya ini seorang asing, bukan dalam konteks itu paling tidak, dia ini seorang asing, bukan bangsa pilihan, tidak termasuk dalam bangsa pilihan Tuhan, tapi Bapak tadi menjelaskan dia ini penyembah Yahweh gitu. Ini gimana sih Pak? Membingungkan lagi ini Pak. Iya. Gimana melihat ini Pak? Ya tadi, jadi ini narasinya kan polos saja, tidak memberikan penjelasan kok bisa Bileam itu mengenal agama Yahudi, nggak ada keterangan itu. Kita mendapat cerita kodifikasi terakhir sinkronik teksnya adalah Bileam menyebut Yahweh ya sebagai Tuhan Allahku. Ya, itu seperti orang Israel menyebut yang ilahi itu. Nah, jadi kita terima sinkroniknya adalah dia orang asing tapi penyembah Allah Israel dan posisinya itu protagonis ya, dia dalam hal ini. Dia memang bisa saja mendatangkan kutukan lewat mulutnya yang memang terkenal Kosem, tapi di sini dia adalah figur penenung Kosem atau dukun yang menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan. Gitu, rumusnya jadi agak ambigu ya. Dia adalah penenung. Kita kalau dengar kata penenung kebanyakan kan pikirannya selalu negatif itu. Jadi dia penenung atau syaman ya yang menjalankan kehendak Tuhan. Ya, ini memberkati Israel. Nah, ini kalau kita pakai ini saya kutipkan ahli namanya John Collins ya. John Collins dalam buku Introduction to the Hebrew Bible. Collins mengatakan the core of the story, ya, the message of the story itu adalah the prophet. Dia bilangnya prophet loh ini. Jadi Bileam ini atau Balaam ini kalau dalam bahasa Inggris itu dia sebut prophet. The prophet cannot curse Israel because Yahweh has not cursed them. Jadi nabi ini tidak bisa mengutuk Israel karena Tuhan memang tidak mengutuk mereka. Dengan demikian, kisah Bileam ini hendak menegaskan operatifnya Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi atas Israel dalam bilangan 6. Kita nggak ngomong soal konflik Israel Palestina sekarang ya, ini lain lagi nih. Tapi dalam bilangan 6, Allahnya digambarkan sebagai yang provide. Itu istilahnya tadi, Providentia Dei, memelihara Israel begitu rupa. Nah, oleh karena Allah tidak akan pernah mengutuki umatnya, maka Bileam walaupun dia bukan orang Israel, tapi penyembah nama Allah Israel, the prophet cannot curse Israel because Yahweh has not cursed them. Itu intinya menurut Collins ya. Jadi malah Collins mengatakan bahwa Bileam ini adalah seorang nabi ya, begitu ya Pak ya? Iya, dan itu mengejutkan. Dan definisi atau arti nabi kan sebagai penyampai pesan Tuhan ya. Karena itu mungkin bisa dipahami bahwa kenapa Bileam hanya mengatakan kata Tuhan begitu Pak. Iya bisa. Nabi memang definisinya biasanya yitnave gitu ya, mengatakan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Nabi itu macam-macam sih. Ada Nabi kultis, non kultis gitu ya, macam-macam. Kapan-kapan kalau mau kita ngomong tradisi kenabian itu kita panjang. Tapi yang menarik Bileam ini oleh Collins lah disebutnya itu prophet.
Tidak lagi disebut sebagai syaman gitu. Tapi Prophet, ya. disebutnya prophet gitu. Ini menarik ini sisi Collins ini. Baik. Untuk menunjukkan tadi bahwa ia in line dengan kehendak Tuhan. Baik, Pak, tema kita adalah narasi keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Ada tadi di awal yang saya ingin Bapak mempertajam ini. Kita kan berada di penghujung ngulik Alkitab. Saya ingin menanyakan hal ini ke Bapak gitu. Di malam hari tadi sudah kita baca di dalam teks kita terdapat juga bahwa di malam hari Allah datang pada Bileam yang mengizinkan Bileam pergi ke Moab gitu, menjumpai Balak. Tetapi pada pagi hari juga kita melihat sesuatu yang kontra di sana. Allah malah menjadi marah dan dia mengutus malaikatnya dan siap membunuh Bileam dengan pedang terus di tangannya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak nih, tadi Bapak sudah menjelaskan, tapi saya ingin Bapak menegaskan ini. Mengapa sih Allah ini membingungkan tindakannya ini? Apa Allah ini nggak konsisten sementara dibilang bahwa Allah itu tetap kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Ini gimana sih Pak? Gimana nih Pak? Ya baik. Kalau kita menafsir Alkitab ya narasinya kita ikuti. Baik. Ya narasinya apa kita ikuti lalu kita mencoba memetik sesuatu darinya. Kalau narasinya kita ikuti yang kisah ini ya itu memang ada persoalan yang tetap muncul betul Mbak Tika tentang Allah yang rasanya inkonsistensi. Ya. Kita tidak mendapat alasan atas kemarahan Allah pada Bileam ketika Bileam mengiyakan ajakan utusan Balak. Walau sudah mendapat konfirmasi dari Allah sendiri pada malam sebelumnya. Ya, ketidakkonsistenan Allah memberi izin, tapi marah lalu tidak membunuh 3 kali lewat malaikat yang berpedang. Itu agaknya, kalau narasinya kita ikuti ya, dimaksudkan narator untuk mengungkapkan pembelaan Allah atas Israel dalam semacam kewaswasan. Jadi Allahnya ini was-was. Gitu. Maka tadi saya bilang dia digambarkan secara antropomorfistik gitu. Dia was-was kalau Bileam ini akan mengucapkan kutuk gitu ketika tiba di Moab gitu. Jadi inkonsistensinya kalau mau pakai kata itu tanda petik ya, itu dalam rangka kewaswasannya gitu kira-kira. Khawatir kalau Bileam begitu. Jadi kisah bahwa Allah mengizinkan di malam hari namun marah di esok harinya dan dengan begitu serius ya menghalangi jalan Bileam dengan malaikat tadi 3 kali itu bisa jadi adalah kisah yang hendak menegaskan penjagaan Allah yang sedemikian rupa atas Israel. Nah, Bileam diminta menyadari ini, sadar loh, ini aku betul-betul menjaga Israel gitu. Nah, Bileam rupanya tahu diri kan, dan dia terbukti mentaati janjinya pada Tuhan bahwa ia hanya akan mengucapkan apa yang dikatakan Tuhan tentang umatnya. Jadi kalau Allah inkonsisten, ya narasinya. Tapi yang konsisten adalah penjagaannya. Dalam rangka penjagaannya itu ia lalu menjadi inkonsisten. Paradoks gitu, ya. Iya, ya was-was juga. Nah itu karena gaya antropomorfistik penceritaannya. Nah kalau kita bilang, oh Allah itu kan tidak akan pernah menyesal apa ya. Anda pakai bahasa dogma itu. Anda pakai bahasa dogma. Ini kalau narasinya kan ya kita ikuti ternyata Allahnya juga begitu ya. Kenapa ya? Karena tadi dia betul-betul ingin supaya Bileam tidak mengatakan yang lain. Baik, Pak. Di kesempatan yang baik ini, kita ini sudah hampir mengakhiri ngulik Alkitab di segmen terakhir ini. Apa pesan teks ini pada kita dan apa juga yang Bapak ingin para pemirsa ngulik Alkitab ini perhatikan betul, kita pelajari dari Bileam, bahkan dari keledai itu dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup hari ini dengan segala tantangan yang ada. Silakan Pak. Ada 2 hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Yang pertama ya adalah ketika ada ketegangan di antara berkat dan kutuk yang bisa keluar dari bibir manusia sebagai agen as an agent ya, maka Tuhan ternyata itu dinarasikan memproteksi kemungkinan terjadinya deviasi. Dari pihak Tuhan dia mau melakukan langkah-langkah sehingga deviasi sebisa mungkin tidak terjadi. Nah, tapi kalau dari pihak kita, yang kedua ya menurut saya, yang menjadi nilai menurut saya adalah sadarilah bahwa kita itu hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Ya. Kesadaran Coram Deo itu berarti gini, saya nggak peduli ada orang lain lihat nggak kok. Saya nggak peduli. Saya ini hidup saya itu tidak pernah tidak di hadapan Allah. Saya mengimani
Walaupun ndak aku lihat, kadang-kadang aku lebih bodoh dari keledaiku, gitu katakanlah. Tapi aku mau meyakini bahwa Allah itu ada di depan saya dan menyelenggarakan sesuatu. Ya, ingin saya itu match in line dengan Dia dan kehendaknya. Nah, kesadaran ini itu namanya coram Deo. Oleh karena itu, tanpa saya perlu diawasi siapapun, saya mau menjaga hidup saya match dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Begitu, itu dari pihak kita, dua hal itu. Allahnya juga protektif, tapi lebih baik kan kita sendiri ya, menyatakan diri sebagai setia gitu. Menjadi setia, sadar ada Tuhan selalu di hadapan saya, Tuhan yang mengasihi saya, yang mempercayakan kepada saya sesuatu, dan saya layak, membuktikan diri layak dipercayai oleh Tuhan. Gitu Mbak Tika. Baik, coram Deo, menyadari kehadiran kita di hadapan Allah, kehadiran Allah itu menjadi penutup jumpa kita di Ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Daniel Listiabudi atas kehadiran Bapak sebagai narasumber di Ngulik Alkitab. Sahabat, terima kasih juga atas kebersamaan Anda dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kami sungguh mengapresiasi setiap dukungan yang Anda berikan, baik dengan memberikan like ataupun membagikan linknya kepada banyak orang agar mereka pun bisa belajar seperti kita. Dan pastikan Anda mensubscribe juga channel YouTube YKB GKI TV untuk mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami. Tuntas sudah jumpa kita kali ini. Kita akhiri dengan doa dan semoga perjumpaan ini menjadi berkat. Doa penutup oleh Bapak Pendeta Daniel. Silakan Bapak. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pendalaman kami akan teks Alkitab dan atas penyertaan Roh-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami juga menjadi orang yang hidup dalam kesetiaan, membuahkan keyakinan-keyakinan iman dalam pilihan-pilihan hidup kami, dalam ucapan-ucapan kami, dalam seluruh aktivitas kami. Kiranya seluruh hidup kami adalah hidup yang kami sadari di hadapan Tuhan sendiri. Dengan demikian, kiranya hidup kami berkualitas bukan karena kami hebat, tapi karena rahmat Allah yang kami jaga dalam semua pilihan-pilihan hidup kami. Sertailah kami semua ya Tuhan, untuk selalu hidup setia sampai akhir hidup kami masing-masing. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.